Dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mewawancari sosok tokoh masyarakat atau sosok sesepuh Desa Mulya Jaya. Siapakah dia? Anda penasaran? Yuk ikuti terus channel AKP TV. Aduh, halo guys, kali ini saya udah di depan rumahnya ya guys. Ayo kita ke rumahnya. Guys, ayo kita ke rumahnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Siang. Saya dari AKP TV akan mewawancarai Bapak mengenai sejarah. Oh iya baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel AKP TV. Kali ini saya akan mewawancarai sosok tokoh masyarakat Desa Mulya Jaya mengenai sejarahnya zaman dulu kala gitu ya. Tanpa sejarah kita mungkin ketinggalan jauh gitu ya. Saya sebagai anak muda kepengen tahu sejarah awal mulanya mengenai tanah kelahiran Desa Mulya Jaya. Yuk ikuti terus, yuk kita lihat penjelasannya. Perkenalkan, nama Bapak siapa? Ewo dari Mulya Jaya juga. Tanggal lahir ya tanggal 18 Januari tahun 50. 50. Berarti sekarang Bapak usia berapa? 70 tahun. 70 tahun. Coba Bapak uraikan mengenai sejarah awal mulanya berdirinya yang tadinya kampung Karanganyar ya Pak ya, menjadi Desa Mulya Jaya. Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih kepada tim yang telah berkunjung ke sini yang mengharapkan Bapak untuk menguraikan riwayat Desa Mulya Jaya dari berdirinya itu ya. Ya, awal mulanya memang tadi dikatakan bahwa Mulya Jaya awalnya itu kampung ya. Ya, Kampung namanya itu Karanganyar. Karanganyar. Ini perlu diketahui pada waktu itu Karanganyar itu menginduk ke desa Cikusal. Ya, Desa Cikusal menginduk itu memang Cikusal itu luas ya. Blok-bloknya itu ya, kampung-kampungnya banyak itu, diantaranya Karanganyar, kemudian Tarikolot ya, yang sekarang namanya itu jadi Sukajaya, kemudian Cikancas tuh di ujung yang sekarang namanya Mekarjaya, kemudian induknya itu Cikusal atau Bantar-Awi. Nah itu awal-awalnya ya itu kita menginduk ke desa Cikusal. Nah pada waktu itu sekitar kira-kira ya pertengahan perkiraan tahun ya, bukan perkiraan tahun 1980 kami ya selaku warga kampung sini di Karanganyar ada undangan ke induk gitu ya, tokoh masyarakat dari sini RT, kemudian ya terkemukanya itu diundang ke Cikusal gitu. Nah kami ke sana berkumpul di Balai Desa Cikusal. Kebetulan pada waktu itu ada tim dari kecamatan, yaitu ya tingkat kecamatan Luragung, pada waktu itu masih ke kecamatan Luragung. Nah pokok dalam pertemuan itu adalah membahas pemekaran desa. Pada waktu itu tim dari kecamatan membahas mengenai pemekaran desa. Semula di sana dicantumkan bahwa awal-awalnya itu desa Cikusal akan dipakai dua desa. Ya, dua desa. Yang pertama adalah Cikancas itu yang menjadi sekarang Mekarjaya, kemudian Sukajaya. Sebenarnya Karanganyar itu tidak termasuk dalam pengajuan waktu itu ya. Tapi setelah adanya sosialisasi, nah, maka dari Mulya Jaya bersama itulah tokoh yang itu mengajukan pemekaran itu
bagaimana kalau Karanganyar bisa masuk gitu ya. Jadi usul, nah begini aja lah. Jadi kata tim, ya boleh saja ini ada kriterianya, ada syarat-syaratnya bahwa yang akan dipekarkan itu syaratnya begini. Nah pada waktu itu dijelaskan pertama masalah penduduk. Ya, penduduk harus ya pada waktu itu di Karanganyar penduduknya sekitar 1.800 lebih. Kemudian kepala keluarga pada waktu itu 450 kepala keluarga. Nah, kemudian potensi ya memang sudah itu ya dari Karanganyar itu potensinya apa sekolah sudah mempunyai 2 SD, kemudian diantaranya SD Karanganyar 1 dan SD Karanganyar 2 gitu. Jadi sudah mempunyai 2 SD. Kemudian musola ya memang pada waktu itu masih merupakan langgar lah gitu ya karena di blok. Kemudian potensi yang itu luas wilayah ya tuh luas wilayahnya itu sekitar 50 hektar ini dari antara sawah darat persawahan dan tanah darat gitu ya. Ini letak geografisnya itu dari sebelah utara itu Ciroke, kemudian Tarikolot, yang sebelah timur, sebelah selatan itu Cimahi, desa Cimahi, kemudian itu baratnya itu desa Cikesa. Nah ini jadi awal-awalnya itu Karanganyar menjadi desa itu yang ada persyaratan ya. Nah pada waktu itu ya sudah Bapak ini yang hadir di sini dari Karanganyar coba renungkan lagi dengan masyarakat, dengan terkemuka di Karanganyar itu bahwa di sekarang ada program pemekaran desa, coba dirumuskan apakah masyarakat itu menyambut atau menyetujui untuk pemekaran. Maka kami selaku ya utusan dari Kampung Karanganyar mengikuti sosialisasi, akhirnya mengadakan permugaan di Karanganyar itu dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh terkemuka dan sebagainya, berikut para pemuda gitu ya. Nah, jadi dalam pertemuan itu ya memang hasil dari sosialisasi di desa induk Cikesa bahwa kita akan menyesuaikan kampung menjadi desa untuk pemekaran desa. Ya akhirnya masyarakat menyetujui ya, jadi bolehlah ajukan dengan syarat-syarat itu. Memang potensi desanya sudah ada administrasinya di desa induk gitu, apa syarat-syaratnya itu ya. Nah jadi kami mah hanya menyampaikan persetujuan dari masyarakat Karanganyar aja. Akhirnya hasil pertemuan dengan masyarakat di Karanganyar dibawakan ke induk ke Cikesa. Kebetulan pada waktu itu ada tim dari kecamatan juga. Akhirnya disampaikan hasil persetujuan masyarakat itu bahwa masyarakat Karanganyar yang bersiap dan bersedia untuk dijadikan desa. Nah itu berarti desa Cikesa itu ada 3 desa yang akan dipekarkan, yaitu pertama Cikancas, Sukajaya, dan Karanganyar. Yang semula kan waktu tadi tidak termasuk gitu. Tapi setelah ada keinginan dari masyarakat itu akhirnya pengajuan ya selang kemudian di ACC direstui, disetujui dengan kriteria dan persyaratan-persyaratan yang sudah terpenuhi barangkali itu dengan ada di ACC-nya itu. Nah selanjutnya pada tahun 81-an lah, jadi dalam ini prosesnya lama sekali ya, dari pengajuan kemudian dulu ada penjelasan lagi dan lain sebagainya, itu lama sekitar 2 tahun lah
dari pengaduan sampai apa sahnya desa pemasaran itu. Jadi memang pada waktu itu coba sebelum diresmikan, siapkan dulu satu, ada enggak perangkat desanya, pamong desanya, ya udah lengkap pamong desanya ya, karena dari buru tulis saja, buru tulis satu di Karanganyar itu kan berangkat menjadi buru tulis di desa. Kemudian lurah ya, kepala blok itu sudah ada. Kemudian kalau dulu itu polisi desa ya, polisi desa ya domisilinya di Karanganyar. Kemudian apalagi itu ya tokoh-tokoh yang menjadi LKMD waktu itu ya ada di Karanganyar. Itu semuanya ya potensi baik itu untuk aparat itu udah siap gitu. Kemudian bangunan-bangunan ya, bangunan ya memang balai desa atau untuk balai desa itu sudah dipersiapkan lahannya untuk balai desa ya, makanya balai desa itu mengambil dulu dari Bengkok ya, Bengkok. Kemudian untuk lapangan olahraga ya sudah siap, itu tanah-tanah ya Bengkok juga gitu. Kemudian nah yang penting di sini masalah tempat-tempat ibadah. Memang para tempat ibadah cuma merupakan suatu tajuk aja gitu ya. Langgar, memang langgar sudah ada dua. Langgar yang pertama itu yang di tengah gitu ya, kemudian di tengah kampung, tengah blok. Yang langgar keduanya itu di RT 2 gitu. Nah, mengenai jumlah tadi sudah dikatakan penduduk sekian 1.800, kakak ada RT juga sudah terbentuk. Nah, sudah terbentuk ada 15 RT, ada 3 RW, nah itu ada 1 blok. Nah, itu mengenai pemerintahan ya, kemasyarakatan. Kemudian masalah pemukiman ya, pemukiman itu ya masih satu hantaran gitu ya, nggak terpisah. Jadi misalnya rumah ini tempatnya jauh, enggak ya, satu hantaran ya, jadi satu blok. Nah, kemudian masalah olahraga ya memang olahraga sudah sejak dulu anak-anak muda itu ya gemarnya kepada sepak bola. Oh. Sebelum ada lapang bola itu main bolanya itu suka di di sawah-sawah yang sudah musim kemarau gitu, kemarau gitu ya, di sawah itu ya pakai lapangan bola. Dan ini sebelum ada lapang gitu. Nah, kemudian olahraga voli juga itu kegemaran anak-anak muda. Nah, kesenian, dan dalam kesenian itu yang sudah muncul masalah seni gendring. Ya, seni gendring. Seperti hadro gitu, ya, gendring. Kosida gitu ya, Pak. Udah ada, sudah muncul gitu. Yang dikenal keluar mah itu sudah dikenal itu mengenai seni tayuban ya. Tayuban itu apa? Pesta Oh. Ya, seperti kalau sekarang mah jaipongan lah ya, jadi pesta gamelan ya di sini. Kemudian ada yang menari gitu. Nah, ini udah ada tayuban ya, itu sudah. Tapi ya pada waktu itu barangkali pendahulunya ya nayaganya sudah pada tidak aktif, akhirnya ya sudah nggak berjalan lagi, padahal tadinya sudah berjalan. Nah, timbul aja kepada gendring. Gendring mah
sudah berlanjut gitu, Gendring, kemudian reog, ya. Oh, terus juga ada. Reog ada, reog. Nah itu mengenai kesenian. Nah kemudian masalah ibu-ibu, ya ibu-ibu itu ada kader PKK dari dua orangnya, kader PKK. PKK itu singkatan daripada apa ya Pak? Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Pembinaan Kesejahteraan Iya. Keluarga, itu yang disebut dengan PKK. PKK, ya itu ada kader-kader PKK dari Karanganyar itu, ya itu dikembangkan apa itu keterampilan oleh ibu-ibu PKK, kader-kader ibu PKK, ya. Kemudian ya dibina masyarakat itu mengenai tata hidup bersih, sehat, ya. Kemudian kegotong royongan, agama dan lain sebagainya, yaitu oleh ibu-ibu PKK, karena dalam PKK itu kan ada 10 program PKK. Ya, Di antaranya itu apa mengenai lingkungan hidup, ya, kesehatan, kemudian hidup keterampilan, dan itu ada 10 program, ya. 10 program. Ada 10 program. Dan Bapak mungkin lupa lagi ya Pak? Iya, Udah lama gitu ya. Ya di antaranya gitu. Ya di antaranya aja. Yang penting ya guys, di antaranya aja. Iya, ibu-ibu itu belajar keterampilan, merajut, ya, kebersihan, ya, tata lingkungan, halaman dan lain-lain itu digiatkan oleh ibu-ibu PKK. Nah, kemudian pas ya pada tahun 82 gitu ya, awal ya, 82 sudah ada sen bahwa itu tadi yang ceritakan itu adalah persiapan pemekaran, ya. Ya, persiapan pemekaran. Kemudian tahun 82, nah itu ada apa namanya kunjungan lagi bahwa desa-desa yang sudah diajukan menjadi ya persiapan pemekaran menjadikan desa pemekaran akan diresmikan jadi desa pemekaran. Nah, tepatnya tanggal 1 November tahun 1982 itu, ya, ini akan diadakan pelantikan dan peresmian pemekaran desa, ya. Berarti diresmikannya itu pemekaran desa. Jadi desa dipekarkan dan dilantik pemimpin kepala desanya itu. Nah, pada waktu itu tanggal 1 November, ya, tingkat kabupaten akan meresmikan, ya, desa-desa yang akan dipekarkan, ya, diantaranya ke Karanganyar itu tanggal 1 November. Nah, pada waktu itu masyarakat antusias, ya, antusias untuk menyambut ke Bapak Bupati pada waktu itu dari Kuningan untuk melantik dan meresmikan desa, ya. Masyarakat itu menyambut. Nah, kemudian pas Pak itu jam dimulainya jam 8, ya. Jam 8 pagi, siang. Ya. Jam 8 pagi itu Pak Bupati hadir, kemudian mulai adakan suatu acara dari awal sampai akhir. Nah, jadi pada waktu itu kami menganggap bahwa desa itu berawal dari tanggal 1 karena diresmikannya desa pemekaran dan dilantiknya penjabat sementara untuk desa. Barangkali itu.